Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku di rumah? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita belajarnya dari jarak jauh, kita belum pernah tatap muka. Ibu harapkan kalian masih tetap semangat untuk belajar. Semoga apa yang kita rencanakan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Marilah kita buka dengan berdoa. Semoga ilmu kita yang kita terima bermanfaat. Al-Fatihah. Amin. Untuk kali ini kita tetap melanjutkan materi yaitu teks deskripsi. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Kalian semua sudah pegang buku paket. Ibu harapkan buku paket jadilah penunjang untuk belajar kalian. Dan kali ini kita akan lanjut. Kemarin kalian sudah menerima identifikasi teks deskripsi. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Setiap jenis teks mempunyai struktur teks yang berbeda dan memanfaatkan bentuk-bentuk yang berbeda. Dalam hal ini kita akan bahas teks deskripsi. Struktur teks dan bentuk-bentuk bahasa itu menjadi ciri-ciri yang menandai teks deskripsi. Teks deskripsi disebut juga dengan teks tanggapan. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi, yaitu gambaran umum tentang nama objek yang dideskripsikan. Misalkan kita mengamati gambar. Lah, di gambar tersebut ada apa saja yang dimunculkan. Lah, itulah yang dimaksud dengan identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisikan perincian berdasarkan yang dilihat objek. Yang terakhir, penutup. Berupa kesan umum mengenai objek yang dibahas. Unsur kebahasaan dalam teks deskripsi ada 5. Yang pertama, rujukan kata. Rujukan kata yang memperlihatkan keterkaitannya. Yang kedua, kata imbuhan. Kata yang sudah mendapatkan imbuhan awalan, akhiran, sisipan, awalan, dan akhiran. Yang ketiga, kalimat definisi, yaitu kalimat yang mempunyai makna atau arti. Yang keempat, konjungsi, kata penghubung. Yang terakhir, kata khusus. Untuk definisi atau penjelasan secara mendetail berkaitan dengan kebahasaan dalam teks ini, saya yakin kalian sudah menerima materi ini di SD ataupun di MI. Contoh, bagaimana sih kata imbuhan itu? Misalkan kata dasarnya jalan, mendapatkan imbuhan awalan menjadi berjalan. Akhiran, makan, makanan, mendapatkan imbuhan an. Nah,
dan lain sebagainya. Sekarang di tingkat SMP ini kalian hanya melanjutkan atau mengingat kembali materi yang sudah kalian terima. Saya harapkan untuk teori dari SD maupun dari MI masih kalian pegang untuk mendalami materi teks deskripsi ini. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, menentukan atau memilih tema topik karangan. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan. Untuk menghasilkan teks deskripsi yang baik, setidaknya tetap kita harus urut atau melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang kita bahas saat ini. Langkah-langkah menyunting teks deskripsi. Kenapa kita perlu menyunting teks tersebut? Untuk menghasilkan teks yang baik, langkah ini perlu kita lakukan. Yang pertama, kegiatan ini yaitu membaca ulang teks. Yang kedua, mengidentifikasi teks dan memperhatikan kesalahan dalam segi penggunaan bahasa, meliputi 1. Penggunaan kata baku dan tidak baku. Yang kedua, ejaan. Yang ketiga, tanda baca. Keempat, diksi atau pilihan kata. Yang kelima, struktur teks. Yang keenam, konjungsi atau kata hubung. Yang ketujuh yaitu terakhir, kepaduan antar kalimat, bisa diistilahkan dalam bahasa konjungsi. Bisa kita simpulkan untuk materi kali ini, dalam penulisan teks deskripsi, kita harus sesuai dengan strukturnya. Yang kedua, langkah-langkah tetap harus kita laksanakan, terutama dalam menyusun kerangka karangan. Yang terakhir, untuk menghasilkan teks yang baik, kita harus melaksanakan menyunting teks. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku paket yang sudah kalian pegang. Untuk materi kali ini saya akhiri sampai di sini saja. Tapi tetap saya harapkan kalian masih semangat walaupun materi mapel hanya dari jarak jauh. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemantapan materi kali ini, tetap Ibu memberikan tugas latihan berupa kuis. Saya harapkan kalian mengerjakan. Saya yakin tugas ini sangatlah mudah dikerjakan. Selamat mengerjakan anak-anakku tersayang.